Halo, welcome to Jalan Bareng Egi. Nah, sekarang gue berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dan ini cuacanya panas, serius ya. Tapi oke lah buat kita nge-vlog kayak begini. Dan FYI, perlu kalian ketahui di samping saya ini adalah Tugu Muda. Jadi Tugu Muda ini adalah tugu yang tidak pernah tua. Dan menggambarkan semangat patriotisme warga Semarang. Destinasi pertama kita adalah kita bakalan ke Lawang Sewu. Tenang guys, ini bukan konten horor, jadi Kalian harus wajib banget datang ke Lawang Sewu ini. Pengen tahu dalamnya kayak gimana? Let's go, check it out. Oke guys, sekarang nih gue udah nyampe di Lawang Sewu. Tadi nyebrang capek banget dan ini cuacanya lumayan sangat panas. Kita bisa lihat nih, ini Lawang Sewunya. Terus yang kata orang-orang katanya Lawang Sewu serem banget. Jadi gue penasaran, seseram apa sih Lawang Sewu ini? Oke sih, tempatnya bersih banget. Terus banyak banget mancanegara, orang-orang yang jalan-jalan dari luar kota. Ada juga beberapa yang dari luar negeri mungkin ada kali ya. Ya pasti ada lah. Pasti ada yang jalan-jalan ke sini. Ini semua panas banget. Kita langsung aja masuk ke dalam, jadi kita biar tahu seberapa seram atau misalkan apa sih di dalam ini sebenarnya ada apa gitu ya guys ya. So let's see. Oke, sekarang gue udah ngantri masuk ke Lawang Sewu-nya, loketnya. Nggak tahu harganya berapa. Jadi ada beberapa peraturan yang kalau misalkan mau kalian bikin vlogging atau bikin konten apapun itu, kalian bisa lihat peraturannya ya. Ya, aku kasih lihat peraturannya. Kurang lebih peraturannya kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa peraturan yang harus kalian ikuti, apalagi kalau mau membuat konten. Ada beberapa kamera seperti kamera profesional itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu, dan harga tiketnya cukup worth it dan sangat-sangat murah. Jadi kalian harus banget kunjungi Lawang Sewu ini. Sekarang kita bisa masuk ya guys. Dan sekarang saya nggak sendiri. Sekarang saya bareng bapaknya. Siang Pak. Nah, ini sekarang saya bareng pemandunya dengan bapak siapa Pak? Saya Aris. Dengan Bapak Aris. Jadi kalian kalau mau kesini tuh nggak perlu khawatir, aman, ada Bapak Aris. Let's go Pak. Ya, kita mulai dari sebelah sini. Oke. Untuk meliput semua bangunan. Jadi rute dari ceritanya semua kena. Oke. Ya, mulai dari arsitektur pembangunan, mulai difungsikan dan dibangun dulu sebagai apa bangunannya itu kan. Ya. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Lawang Sewu atau yang disebut Seribu Pintu ini dulunya bangunan peninggalan pada masa Belanda, pemerintahan Belanda. Itu dibangun tahun 1904 dibangun sampai 1907. Lawang Sewu sendiri dulu digunakan sebagai kantor pusat perkereta-apian administrasi swasta di Jawa Tengah. Kantor pusat kereta. Lawang Sewu itu memiliki yang dimaksud jumlah itu yang dihitung daun pintu. Jadi bukan lubang pintu atau kusen yang dihitung, tapi daun pintu. Itu ada jumlahnya 928. Wah, banyak ya Pak? Ya, Banyak banget guys pintunya. jadi Lawang Sewu itu yang dihitung pintu jumlahnya adalah daun pintunya. Daun pintu. Daun pintu. Oke, jadi bukan Lubang pintu. lubang pintu. For your information ya guys ya. Jadi buat kalian yang masih belum mengerti tentang Lawang Sewu, jadi sebenarnya Lawang Sewu ini dihitungnya itu bukan dari lubang pintu, tapi dari daun pintunya itu tersendiri sebanyak 928. Bener nggak Pak? Pinter nggak sih? Jadi supaya teman-teman semua tahu ya, jadi tidak menyalahartikan Lawang Sewu yang dihitung apanya, itu kan bingung. Ada yang bilang sama jendelanya, atau cuma pintunya, atau semuanya itu kan. Tapi yang dimaksud daun pintunya. kalian pintar loh ya. Jadi kalau ruangan di sini itu mempunyai jumlahnya totalnya ada 114 ruangan. 114 ruangan. Guys, kita bisa lihat ya, ini di kamera nggak terlalu kelihatan sih. Jadi kayak jalurnya ini tuh semua pintu-pintu tuh. Pintu semua. Dan ini tuh bentukannya kayak jalur gerbong kereta api no.
Dan makanya kenapa bangunan Lawang Sewu dibikin banyak pintu, banyak juga pengunjung penasaran. Karena yang faktor pertama itu dibikin banyak pintu supaya dalam segi arsitektur, ilmu arsitek itu supaya mempermudah sirkulasi udara. Oh iya, biar nggak pengap ya Pak. Ya, kan? Dan biar udara itu silih berganti ya, jadi keluar masuknya lebih mudah. Oke. Belum ada AC. Ya zaman dulu nggak ada AC guys, jadi dibuatnya banyak pintu biar adem gitu loh, biar tenang. Jadi ini bercanda sedikit ya. Gimana kalau kita ada ACC? ACC. Angin cuma-cuma. Bercanda. Lanjut lagi kita Pak. Wah. Tuh. Ini jujur ini adem. Ini adem, ini nggak panas kayak di luar. Tadi gue habis lari, di luar panas sampai ini keringetan. Tapi di sini tuh rasanya kayak Ada AC. AC aja, dingin aja no. Jadi selain Belanda merancang bangunannya tinggi, konsepnya arsitekturnya tinggi, dibikin kurang lebih 5 meter tingginya. Ditambah banyak sirkulasi, pintu banyak, dan ada namanya ruang basement. Nah itu saya jelaskan buat pengunjung supaya tahu-tahu semua teman-teman ya. Kenapa kok bangunan Lawang Sewu ada basement? Pada masa Belanda, basement tujuannya yang pertama itu sebagai sirkulasi pembuangan air hujan. Jadi tempat namanya drainase. Jadi pembuangan air hujan ditampung ke basement, nanti supaya untuk maintenance. Jadi itu air akan bersih. Bangunan itu bersih dan nanti akan kebuang juga ke sungai. Tidak akan penuh, tapi bisa dikatakan juga sebagai pelembab bangunan supaya terkesan sejuk. Jadi uap air dari bawah tanah itu atau basement melembabkan dinding supaya adem. Biar adem. Sampai sekarang lo ademnya ini beneran. Mungkin teman-teman jangan datang langsung ya ke Lawang Sewu Semarang. Jadi tidak perlu takut atau sugesti atau paranoid yang tentang cerita yang mistis atau serem itu tidak ada. Dan kalau teman-teman datang langsung ke Lawang Sewu nanti akan merasakan keindahan bangunannya, kemewahan bangunan pada masa Belanda, dan nilai arsitekturnya yang bagus. Nah jadi kalau rumor-rumor yang katanya Lawang Sewu, Bla 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 bla. ini gue datang ke sini ya. Ini jujur ini rame banget dan gue tadi denger kayak musik, kayak ada suara musik, kayaknya ada live musik deh di sini. Bener nggak Pak? Iya. No, kan ada live musik. Nah jadi kalian nggak perlu takut kayak rumor orang lain tuh kayaknya. Udahlah, kita lanjut lagi ya guys ya. Sedikit ulasan sejarah Lawang Sewu yang dibangun pada 1904. Di sini saya notice salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian adalah lukisan kaca patri yang terdapat di lantai 2. Lukisan kaca patri ini dibuat oleh Johannes Laurens dari Delft, Belanda. Terdapat 4 bagian, yaitu bagian kiri atas, kanan atas, tengah atas, dan tengah bawah. Bagian kiri atas melambangkan kemakmuran dan keindahan alam di Jawa yang memiliki keanekaragaman hayati, keanekaragaman flora dan juga fauna, serta perpaduan seni barat dan timur. Bagian kanan atas menggambarkan kota Semarang dan Batavia di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Bagian tengah atas melukiskan kota Semarang dan Batavia sebagai kota bandar terbesar yang menjadi pusat aktivitas maritim untuk mendukung kota Amsterdam. Ini akan saya jelaskan mengenai basementnya Lawang Sewu, bawah tanah. Bawah tanah atau basement itu dulu Belanda merancang atau dibangun sebagai tujuan ya, pertama sebagai drainase. Ya, itu pembuangan air hujan. Air hujan akan semua ditampung di dalam basement dan untuk maintenance supaya airnya bersih, tidak keruh, tidak kotor. Tapi yaitu tadi yang saya bilang itu sebagai bisa untuk pendingin bangunan. Pendingin bangunannya berarti dari sini tadi apa ya? Ini besar nggak sih Pak sebenarnya? Jadi sebetulnya seluas bangunan, seluas Ini iya. Oh. Ini berupa lorong panjang dan itu ada mempunyai 3 lorong saling berkaitan berhubungan, seperti labirin. Oke. Dan kenapa sekarang ditutup? Ya memang dulu sempat dipakai wisata juga. Iya. Karena bukannya tentang masalah serem atau mistis, bukan teman-teman, tapi melainkan karena pengap, hanya air ya. Jadi kasihan buat pengunjung masuk ke wisata basah-basahan atau pengap-pengapan gitu kan. Kasihan, apalagi yang punya asma kasihan juga ya. Maka untuk keamanan dari tamu atau pengunjung itu maka ditutup, hanya kita lihat dari atas. Oke.
Masya Allah, tadi kita sempat naik ke lantai 2 ya guys. Di lantai pertama itu ada basement, tempat airnya mengalir dan bisa jadi tempatnya untuk AC apa ya? Pendingin maksudnya, AC. Zaman dulu nggak ada AC guys. Dan jadi suasananya dingin. Dan perlu kalian ketahui bahwa di gedung B ini ada yang namanya ballroom. Nah, ballroom ini buat apa sih gunanya ya? Jadi kalau bangunan B itu ada namanya ruang ballroom. Itu pada masa Belanda dijadikan sebagai tempat serbaguna. Ya salah satunya buat kayak dinner, makan malam, itu buat bangsawan di sini. Perjamuan. Yang kedua, mereka menggunakan untuk semacam party atau pesta. Jadi dansi itu di sini. Biar kita bisa merasakan sebagai bangsawan, kita bisa menarik di sini guys. 1916 mereka sudah punya ballroom, tempat makannya sebelah sini, dan setelah lorong pintu itu tempat pesta apapun itu. Guys, ternyata di gedung B ini ada lantai 3-nya. Sebenarnya 3 lantai, lumayan ya. Kalau gue jadi orang Belanda zaman dulu, ini kayaknya gue udah capek duluan. Udah, gue nggak mau kerja lagi. Dan pastinya ini sirkulasinya dari tadi gue nggak ngerasain pengap sama sekali, karena ini sirkulasinya bagus banget. Jadi kayak lorong tuh kayak angin gitu, kayak adem gitu kan. Nah, ini lantai 3-nya guys. Wow, Masya Allah. Nah, gue sekarang udah ada di lantai 3. Baik, ya ini teman-teman semuanya. Jadi kalau lantai 3, ini sebetulnya kalau Belanda dirancang sebagai sistem untuk peredam panasnya. Jadi supaya ruangan lantai 1, 2 itu tidak panas, mereka bikin namanya dak. Dak. Kalau orang Belanda bilangnya dak ya. Tapi kalau sekarang kita nyebutnya loteng. Ya, loteng. Jadi ya. Sistem sisa bangunan. Dan itu sebagai sistem peredam panas supaya mengurangi panasnya ke bawah. Oke. Tapi sekaligus bisa digunakan itu sebagai kayak gudang, menyimpan kayak bahan-bahan makanan di sini. FYI guys, jadi kan ini tuh tadi Bapak Aris menjelaskan bahwa lantai 3 ini adalah sebagai peredam panas ke bawah, ya Pak ya. Jadi biar panasnya itu nggak langsung ke hati. Nah, jadi panasnya tuh ke atas dari sini. Tapi dulu ini memang terbuka, dan kenapa sekarang harus dibentuk seperti ini agar demi keselamatan dan keamanan. Ya Pak ya. Ini di luar panas, cuman kalau di dalam nggak panas, adem aja bawaannya, karena kan memang di bawahnya itu ada saluran air. Dan Lawang Sewu ini ada lantai 3-nya di gedung B, dan lantai 3-nya ini untuk menyerap udara panas yang tadi sudah Bapak Aris jelaskan. Terus kalau semisal kalian kesini, kalian nggak perlu khawatir buat nyari oleh-oleh atau foto, atau kalian mau pakai foto baju tradisional pun ada. Dan banyak sekali pengunjung di sini. Terus karena ini memang malam minggu ya, jadi ada live musiknya loh. Ya toh? Ada live musiknya. Ada tempat spot foto juga di sini. Nah, ada yang lagi make up, mungkin kelihatan kali ya, di make upin menggunakan baju adat. Jadi foto-foto di sini tuh nggak hanya baju adat Jawa aja ya, ada juga kita pakai baju adat Jepang, ada juga kita pakai baju adat lain juga ada. Terus juga tadi ada kayak Willem, nantilah kita ke sana, kita ke Willem, Benteng Pendem biasanya dibilangnya. Gua mau coba lihat souvenir di sini. Nah, ini gue udah di tempat merchandise souvenir, so many souvenir. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya mau ke Lawang Sewu, dan harganya juga sangat-sangat terjangkau. Jadi kalian nggak perlu khawatir apapun itu. Ada baju, kalian bisa lihat sebelah sana, tempat makanan. Halo Mbak. Sorry ya guys, karena di luar ini panas, jadi gue nya berkeringat. Nah, kalau ini mungkin bagian dari ya barang-barang pecah belah. Ini kalian bisa lihat sendiri. Gue ngadem dulu nih dari kipas angin, panas soalnya, panas banget. Nah, juga ada oleh-oleh. Oh, ini ada tapis. Ini ada tapis, ya tapis. Ada sabun, ya buat cewek-cewek atau ladies yang mau merawat dirinya. Kita let's go. Yang suka bikin sambal ada di sini. Kita let's go, kita keluar lagi. Jadi sepanjang jalan ini adalah tempat oleh-oleh, merchandise, dan kalian misalkan mau foto bersama keluarga, atau misalkan kalian mau pakai baju adat apapun, itu sangat-sangat bisa banget. Harganya terjangkau.
Gue di gedung B sekarang. Kalau di gedung B ini kita bisa lihat, jadi kita bisa lihat keseluruhan dari Lawang Sewu ini. Kalau di gedung B di lantai atas rasanya lumayan adem, enak. Kalau di bawah tadi panas. Oke, sobat jalan bareng Egi, dan itu dia tadi perjalanan saya menelusuri Lawang Sewu yang ada di kota Semarang. So, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. See you on my next video. Bye.